Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin, di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini, boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Hai guys, bagaimana kabarnya? Kiranya kita boleh tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang video yang diunggah oleh Mu'alaf Center Hagia Sophia. Ada Dr. Anwar Lutfi di dalamnya. Bagaimana penjelasan beliau? Mari kita simak video ini. Taurat dan Injil yang tersebut dalam surah Al-Maidah 68 itu bukanlah Taurat dan Injil yang terdapat dalam Alkitab atau Bible, yang isinya terdiri dari Perjanjian Lama yang terdiri dari 39 kitab dan Perjanjian Baru yang berisi 27 buah yang terdiri dari 4 Injil karangan, 1 Kisah Rasul, 14 surat kiriman Paulus, 1 surat kiriman Yakub, 2 surat kiriman Petrus, 3 surat kiriman Yohanes, 1 surat kiriman Yahuda, dan 1 kitab Wahyu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam videonya beliau jelas mengatakan bahwa ada 39 kitab dalam Perjanjian Lama dan ada 27 buah dalam Perjanjian Baru. Emangnya buah apa ya? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan pembagian Alkitab dalam Perjanjian Baru. Ada 27 kitab dalam Perjanjian Baru menurut Anwar Lutfi. Yaitu ada 14 surat kiriman Paulus katanya. Dan ada 1 kiriman Yakub dan 1 kiriman Yehuda. Benarkah pembagian Alkitab dalam Perjanjian Baru seperti itu? Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut video ini, saya akan memberikan pesan kepada Dr. Anwar Lutfi apa yang dikatakan oleh Gus Miftah. Mari kita perhatikan video ini. Wong dolanmu kurang adoh, kancamu kurang oke, turumu kurang bengi, kopimu kurang kental. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang kitab Perjanjian Baru. Ada 27 kitab, apa saja dan bagaimana pembagiannya. Yang pertama, kitab Injil. Di situ ada 4 kitab yang tergolong di dalam kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan yang kedua ada kitab sejarah. Ada 1 kitab sejarah yaitu kitab Kisah Para Rasul. Dan ada surat-surat Paulus. Di situ Dr. Anwar Lutfi ini menjelaskan ada 14 surat kiriman. Padahal ada 13 surat Paulus. Yang pertama adalah surat Roma. Dan yang kedua surat 1 Korintus. Yang ketiga surat 2 Korintus. Yang keempat Galatia, 5 Efesus, 6 Filipi, 7 Kolose, 8 1 Tesalonika, 9 2 Tesalonika, 10 1 Timotius, 11 2 Timotius, 12 Titus, dan 13 kitab Filemon. Ada 13 ya guys, jangan lupa ya, ada 13 bukan 14. Lalu berikutnya surat-surat umum. Apa saja surat-surat umum? Surat-surat umum itu adalah Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Yudas. Dan kitab nubuatan, yaitu kitab Wahyu, itu yang terakhir. Nah, tidak ada kitab Yakub ya. Kiriman Yakub. Dari mana kiriman Yakub? Oke guys, itu aja pembagian Alkitab. Dan berikutnya, mari kita simak apa yang dikatakan oleh Dr. Anwar Lutfi. Yuk kita simak video ini. Yang dimaksud
Taurat dan Injil pada ayat Al-Quran tersebut adalah firman Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam dan disampaikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam sebagaimana yang diterangkan di dalam Bible mereka sendiri, yaitu dalam kitab Ulangan pasal 33 ayat yang kedua. Wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa tersebut ditulis menjadi kitab yang disebut Taurat. Dengan kitab inilah Nabi Musa alaihissalam memimpin umatnya, bangsa Israel. Nah guys, yang kedua ini katanya yang dimaksud dengan Taurat dan Injil yang ada dalam Al-Quran itu adalah yang dibawa oleh malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa sebagaimana ditulis dalam Alkitab, yaitu di dalam Ulangan 33 ayat yang kedua. Berarti guys, sebelum kita baca dalam Ulangan 33 ayat 2, katanya Dr. Anwar Lutfi ini, Injil yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah dibawa oleh Jibril dan disampaikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah itu ya, menurut itu sudah tertulis di dalam kitab Ulangan 33 ayat yang kedua. Yuk kita perhatikan apa sih isi dari kitab Ulangan. Ulangan 33 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Mana malaikat Jibrilnya? Wah, jangan-jangan karang-karang nih Dr. Anwar Lutfi nih ya. Nah, kalau tidak jelas, ya untuk apa kita percaya ya bagian ini. Nah, itu guys, yuk kita perhatikan ke video yang berikutnya apa yang dikatakan oleh Dr. Anwar Lutfi. Kita simak video ini. Ada seorang yang menulis buku yang kemudian diberi nama Matius. Sedangkan penulis buku Matius ini bukanlah Matius pemungut cukai yang merupakan murid Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Siapa Matius ini? Dia adalah seorang yang tidak dikenal. Nah guys, dalam video kali ini Dr. Anwar Lutfi dengan jelas mengatakan bahwa penulis Injil Matius itu adalah bukan Matius pemungut cukai, tetapi orang yang tidak dikenal. Benarkah demikian? Nah, inilah kalau tidak belajar dengan baik, maka tidak mengerti siapa penulis Injil Matius. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa penulis Injil Matius itu adalah Matius, si pemungut cukai yang adalah murid dari Yesus Kristus. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Ingat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa pemungut cukai itu adalah sesuatu yang dibenci oleh orang Israel. Dan kalau kita memperhatikan di sini dalam Matius 10 ayatnya yang ketiga, di situ dituliskan Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai. Di situ ada kata Matius pemungut cukai. Yuk lanjut kita buka dalam Markus 3 ayatnya yang ke-18. Di situ dituliskan selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot. Nah, Matius tidak ada pemungut cukainya. Lalu perhatikan dalam Lukas 6 ayatnya yang ke Lukas 6 ayat yang ke-15. Di situ dituliskan Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot. Di situ ada Matius, tidak ada pemungut cukainya. Yang ada hanyalah dalam Matius 10 ayatnya yang ketiga. Di situ tertulis Matius pemungut cukai. Ini artinya apa? Kalau bukan orangnya sendiri yang tulis di situ Matius pemungut cukai, maka tidak mungkin dalam ayat
Markus, dan juga Lukas itu tidak ditulis pemungut cukainya. Mengapa di dalam Markus dan Lukas tidak ditulis? Nah, ingat baik-baik bahwa pemungut cukai itu adalah sesuatu yang dibenci oleh orang Israel. Makanya tidak mungkin Markus menjelekkan Matius, si pemungut cukai yang adalah penulis Alkitab Matius sendiri. Jadi tidak mungkin, dalam Lukas pun juga demikian. Jadi saya yakin dan percaya Matius ditulis oleh Matius yang adalah pemungut cukai, yang adalah murid dari Kristus. Dengan kerendahan hati, ketika ia bertobat, ia tidak malu menyatakan dirinya adalah seorang pemungut cukai. Jadi jelas ya guys pada bagian ini. Nah, yuk lanjut pada video yang berikutnya, apa yang dikatakan Dr. Anwar Lutfi. Mari simak video berikutnya. Begitu juga Yohanes ini bukanlah Yohanes bin Zabdi, murid Yesus. Jadi sama halnya seperti Matius dan Yohanes, keduanya bukanlah murid Yesus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam video kali ini Dr. Anwar Lutfi dengan jelas mengatakan bahwa penulis Injil Yohanes itu bukan Yohanes bin Zabdi. Ya memang benar ya, bukan Yohanes bin Zabdi, tapi yang benar adalah Yohanes anak Zebedeus. Dari mana kita tahu, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Mari kita perhatikan dalam Yohanes 13 ayat yang ke-23. Di situ dituliskan seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Nah, ada murid yang dikasihinya yang bersandar di sebelah kanannya. Lalu di dalam dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai 27 dituliskan, ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, ada apa dengan murid yang dikasihinya ini? Nah, di dalam Yohanes 21 ayat 24 dituliskan, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Nah, murid yang dekat dengan Yesus, murid yang dikasih oleh Yesus, dialah murid yang memberikan kesaksian. Artinya yang menulis kitab Yohanes ini, Injil Yohanes ini. Siapa itu? Yang tidak lain adalah Yohanes anak Zebedeus. Siapa Yohanes anak Zebedeus? Yang tidak lain adalah murid dari Tuhan Yesus. Mari kita perhatikan dalam Matius 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Di situ dituliskan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Siapa dia? Ke-12 murid itu, inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, dan seterusnya ayat yang ketiga. Nah, inilah dia, Yohanes anak Zebedeus jelas adalah murid Yesus Kristus. Dan Yohanes anak Zebedeus itu adalah penulis dari Injil Yohanes. Jadi jelas ya saudara, tidak dapat diragukan lagi, orang yang dekat, orang yang dikasih oleh Yesus, dan yang diserahkan ibunya juga kepada murid itu adalah Yohanes anak Zebedeus. Jelas ya saudara. Nah, berikutnya yuk kita langsung saja ke video yang berikutnya. Di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-20 ayat yang ketiga, di sana diterangkan, "Jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku." Ayat ini mengajari umat untuk bertauhid, yang mengesahkan Allah yang Maha Esa. Yang kedua, kita baca lagi Injil karangan Matius pasal 4 ayat yang ke-10 yang menyatakan, "Lalu kata Yesus kepadanya, Enyahlah engkau dari sini, hai iblis, karena telah tersurat, hendaklah engkau menyembah Allah Tuhanmu
dan beribadat hanya kepadanya saja. Ayat ini juga mengajarkan keesaan Allah. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam video yang berikutnya ini sebenarnya inti dari apa yang dikatakan oleh Dr. Anwar Lutfi mau menyatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Yaitu jelas di dalam Keluaran 20 ayat 3 dan Matius 4 ayatnya yang ke-10. Nah, pada bagian ini nih sebenarnya Dr. Anwar Lutfi ini tidak mengerti konteks bagaimana Yesus berbicara kepada iblis. Nah, yuk perhatikan. Mari kita perhatikan Matius 4 ayat yang ke-10. Dituliskan di situ, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saya sudah membahas bagian ini. Yuk kita simak video saya yang sebelumnya. Mari kita perhatikan videonya. Dan secara sederhana, syahadat ini artinya adalah mengakui, mengikrarkan, mendeklarasikan, mengutarakan, memberi kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah dan diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla, dan mengakui setiap nabi yang diutus untuk umatnya atau untuk kaumnya bahwa benar nabi tersebut adalah utusan Allah. Dan kami sebagai umat muslim mengakui, mengikrarkan, mendeklarasikan, mengutarakan, memberikan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad yang adalah utusan dan hamba Allah. Lalu di mana Yesus bersyahadat? Nah, ini buat teman-teman yang Kristen harus wajib diketahui ya, bahwa Yesus mengakui, Yesus mengutarakan, Yesus memberikan penjelasan, Yesus mendeklarasikan, Yesus memberikan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Di sini syahadatnya Yesus. Jadi sudah paham ya arti kata syahadat ini ya. Nanti akan saya ulang-ulang supaya masuk nih ke otak para domba. Oke, yang punya Bible silahkan dibuka Bible-nya atau dicatat, atau yang nggak punya Bible saya akan tampilkan. Yang pertama di dalam Matius 4 ayat 10 ya. Saya akan pakai dua versi. Yang pertama versi tahun 1912 dan juga versi LAI terjemahan baru ya. Yang pertama tadi di Matius 4 ayat 10. Saya akan mengambil dari Bible tahun 1912. Lalu sabda Isa kepadanya. Kepada siapa? Kepada iblis. Ingat, Yesus mengatakan ini kepada iblis ya. Lalu sabda Isa kepadanya, "Pergilah hai iblis." Atau dalam versi terjemahan baru, "Enyahlah kau iblis, sebab ada tertulis." Atau karena telah tertulis, atau sebab telah tertulis, "Sembahlah Allah Tuhanmu." Iblis aja disuruh menyembah Allah Tuhanmu, suruh pergi lagi. Dan kepadanya sajalah engkau harus menyembah. Lihat bagaimana Yesus yang dianggap Tuhan oleh sebagian umat Kristen mengatakan kepada iblis, "Pergilah, enyahlah, karena ada tertulis, engkau harus menyembah Allah dan Tuhanmu." Jikalau memang Yesus ini adalah Tuhan, pasti iblis kan lebih tahu. Iblis lebih tahu nih bahwa Yesus ini adalah benar Tuhan dan Allah. Tapi kenapa Yesus menyuruh iblis itu untuk pergi? Enyah iblis katanya. Harusnya kalau memang Yesus ini adalah Tuhan dan Allah, harusnya kalimatnya berbeda gitu ya. "Sini kamu iblis, kamu harus menyembah aku sebagai Tuhan dan Allahmu." Sederhana kan? Bagaimana Yesus mengakui bahwa engkau, iblis, harus menyembah Allah dan Tuhanmu, bukan menyembah Yesus. Iblis aja disuruh menyembah Allah dan Tuhannya. Ini manusia menyembah Tuhan yang menyuruh untuk menyembah Allah dan Tuhannya Yesus. Pusing-pusing dah tuh ya. Dari pernyataan ayat ini, Yesus mengakui nggak bahwa Allah itu adalah yang harus disembah, tidak ada Tuhan selain Allah? Setuju akan hal ini? Tadi apa arti kata syahadat? Memberi pengakuan, memberi kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, dan inilah syahadatnya Yesus, pengakuan ketauhidan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama,
video ini membahas tentang Matius 4 ayat yang ke-10. Beliau dengan jelas mengatakan bahwa Yesus mengakui bahwa engkau iblis harus menyembah Allah dan Tuhan, bukan menyembah kepada Yesus. Nah saudara, mari kita perhatikan Matius 4 ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah saudara, saya memperhatikan bagian ini, saudara, jelas bahwa apa yang ditafsirkan dalam video yang saya unggah tentang Matius 4 ayat yang ke-10 ini jelas berbeda dengan apa maksud Alkitab. Nah saudara, mari kita perhatikan di sini, berkatalah Yesus kepadanya, maksudnya kepada iblis. Apa yang dikatakan Yesus? Enyahlah iblis. Lalu Yesus berkata, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan. Nah saudara, perhatikan, sebab ada tertulis. Ini berarti Tuhan Yesus sedang mengutip di dalam kitab Ulangan 6 ayat yang ke-13. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah saudara, jadi jelas bahwa ini berbeda dengan apa yang ditafsirkan di dalam video tadi. Nah analoginya begini saudara. Kita tahu bahwa Jokowi adalah seorang presiden. Lalu Jokowi berkata, "Hai pegawai negeri sipil, dengarlah, sebab ada tertulis, kebijaksanaan pembinaan pegawai negeri sipil secara menyeluruh berada di tangan presiden." Nah artinya apa saudara? Apakah Jokowi secara otomatis berkata demikian bukan presiden? Ya jelas bukan saudara. Bukan itu maksudnya. Jokowi tetap adalah seorang presiden. Nah Jokowi sedang mengutip di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1974 bab 3 pasal yang ke-13. Nah, oleh sebab itu gampang kan saudara, sederhana sekali kita memahami bagian ini. Kita tidak perlu pusing. Yang pusing adalah orang yang tidak mengerti kebenaran dan tidak tahu tentang kebenaran, lalu memberitakan tentang yang tidak benar. Jelas ya, perhatikan konteksnya ketika kita membaca Alkitab supaya tidak tersesat seperti Dr. Anwar Lutfi ini. Yuk guys, dalam video berikutnya mari kita simak video ini. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 diterangkan sebagai berikut. Sebab itu, hendaklah diketahui oleh segala isi rumah Israel dengan yakin bahwa Allah sudah menjadikan Yesus itu Tuhan dan Kristus, yaitu Yesus yang kamu salibkan. Jadi kalau dua ayat yang saya baca di awal tadi yang ada di kitab Perjanjian Lama dalam kitab Keluaran dan dalam kitab Perjanjian Baru Injil karangan Matius yang mengajarkan tauhid, tapi begitu kita melihat di dalam Kisah Rasul ada ajaran yang menyatakan bahwa hendaklah diketahui oleh seluruh isi rumah Israel bahwa Allah sudah menjadikan Yesus yang mati di salib itu sebagai Tuhan dan Kristus. Ini jelas bahwa ayat dalam Kisah Rasul ini sangat jelas mengajarkan manusia untuk melakukan kesyirikan. Artinya ajaran menyekutukan Tuhan dengan Yesus. Padahal kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 tadi jelas melarang agar tidak ada Tuhan lain di hadapan Allah. Namun orang Kristen biasanya mengatakan bahwa hal itu bukanlah syirik, tetapi menurut Islam yang demikian itu sudah merupakan syirik yang nyata dan dosa syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah. Dalam video berikutnya beliau membahas tentang Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-36. Nah, sepertinya ini juga diungkapkan oleh Natalia Iriani. Saya sudah membahas bagian ini. Yuk kita simak video saya yang sebelumnya. Mari kita perhatikan videonya. Teman-teman, dulu aku itu pernah mikir, ya mungkin apa yang pernah aku pikirin itu juga pernah menjadi pikiran dari teman-teman yang lain. Jadi gini, sebenarnya
Yesus yang sudah jelas lahir ke dunia ini sebagai manusia. Itu gimana sih ceritanya? Kok bisa menjadi Tuhan? Bisa ada banyak sekali orang-orang yang menganggap atau menyembah Yesus adalah Tuhan. Terus aku itu dulu pernah baca di Alkitab, itu Paulus pernah bilang, jadi kayak gini ya, Yesus itu harus mati dulu, kemudian bangkit kembali supaya dia menjadi Tuhan. Ayat itu kita bisa lihat di Roma 14 ayat yang ke-9. Nah, terus ada lagi nih di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-36. Di situ kalau teman-teman baca, jadi kalau Yesus itu nggak disalibkan, maka Allah pun nggak akan menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, jadi itu hanya sekilas cerita ya dari ayat yang saya baca mengenai gimana sih ceritanya Yesus kok tiba-tiba bisa dianggap menjadi Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas dalam videonya Natalia Iriani membahas dalam kitab Roma pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-9, dan juga dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-36 dikatakan bahwa Yesus harus mati dulu dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Lalu pertanyaannya saudara, sebelum Yesus mati, apakah dia bukan Tuhan? Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Satu hal yang perlu kita tahu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang pasti kedua ayat di atas ini tidak bisa atau tidak mungkin diartikan bahwa Kristus yang tadinya bukan Tuhan, lalu menjadi Tuhan. Mengapa saudara saya mengatakan demikian? Karena yang pertama, yang bukan Tuhan itu tidak mungkin atau tidak bisa menjadi Tuhan. Lalu yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus sudah disebut Tuhan pada waktu ia lahir. Nah, coba kita memperhatikan dalam kitab Lukas, pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, inilah saudara, kalau kita memperhatikan tidak mungkin kalau bukan Tuhan dulunya, itu sekarang diangkat menjadi Tuhan. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Nah, saya dapat menyimpulkan, yang pertama, Natalia Iriani tidak paham atau belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang kedua, Natalia Iriani tidak memahami Alkitab dengan baik. Alkitab adalah firman Allah dan tidak ada kesalahan di dalamnya. Nah, Natalia Iriani pasti tidak paham akan hal ini. Nah, saudara, mari kita bahas tentang Roma. Pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-9. Nah, kita akan membahas bagian ini. Untuk mengerti bagian ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mengerti konteks di dalam ayat ini. Rasul Paulus berbicara kepada siapa dan ingin mengungkapkan atau membicarakan tentang apa. Yuk, kita perhatikan di dalam ayat ini. Di dalam pasal yang ke-14, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9, ini Paulus tidak sedang membicarakan relasi semua orang dengan Allah. Ingat, ini pegang ini baik-baik. Tetapi di sini Paulus berbicara kepada orang-orang percaya, orang yang mengenal dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di sini Paulus berbicara tentang ketuhanan di dalam perspektif atau cara pandang tentang penebusan. Jadi ini yang perlu kita ingat baik-baik, bukan ketuhanan secara umum. Tapi kalau orang percaya, makanya ya di sini saya bilang tadi Paulus sedang berbicara kepada orang percaya, maka orang percaya itu mengerti dengan jelas tentang ketuhanan, yaitu dalam perspektif penebusan.
Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini tidak bisa dimengerti oleh orang yang tidak paham Alkitab, oleh orang yang tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan orang yang tidak percaya kepada Alkitab. Ya jelaslah, makanya tafsirannya seperti apa yang Natalia Iriani tafsirkan. Semua tafsirannya adalah ngawur ya saudara. Mosok seperti itu tafsirannya. Nah, mari kita perhatikan. Ingat di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-17 di situ dituliskan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, inilah yang dimaksudkan Paulus. Paulus ingin berbicara tentang konsep ketuhanan di dalam perspektif atau cara pandang penebusan. Jadi jelas ya, penebusan itu berbicara tentang keutuhan karya keselamatan Kristus. Bukan hanya dia sejak dilahirkan, bukan hanya dia waktu dia disalib saja, tetapi satu kesatuan yang utuh. Dan puncaknya bahwa dia mati, dan dia bukan hanya mati, tapi ia bangkit. Nah, inilah yang dimaksud dengan konsep atau perspektif ketuhanan secara penebusan. Jadi ini yang dibicarakan Paulus. Jadi jelas ya, jangan salah tafsir. Nanti kalau salah tafsir, ya seperti Natalia Iriani. Jadi hanya harus mati dulu dan bangkit, baru menjadi Tuhan. Bukan seperti itu. Nah, jadi jelas ya, apa yang saya katakan dan apa yang saya bahas dalam video ini, mari kita belajar dengan baik supaya tidak mudah untuk disesatkan. Nah, belajar dengan baik ya Pak Anwar Lutfi, supaya bisa mengerti dengan benar dan menunjukkan bukti yang valid. Kalau begini tidak ada kevalitan ya, nggak ada bukti yang valid yang ditunjukkan oleh Dr. Anwar Lutfi. Belajar lagi dengan baik. Ya, terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah menonton channel ini, yang terus setia. Kiranya kita tetap dalam perlindungan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.